Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pada kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat, pengertian dan menggambar grafik fungsi kuadrat, serta nantinya kita akan mempelajari bagaimana karakteristik nilai A, B, C, dan diskriminan dari fungsi kuadrat terhadap grafiknya. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, guru MTSN 5 Kota Padang. Bentuk umum fungsi kuadrat. Definisi: misalkan A, B, C adalah bahagian dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka fungsi yang berbentuk fx sama dengan y sama dengan a kuadrat ditambah bx ditambah c ini dinamakan dengan fungsi kuadrat dalam P ubah x. Dalam fungsi kuadrat, fx sama dengan a kuadrat ditambah bx ditambah c, yang dikatakan dengan a adalah koefisien dari e kuadrat. Walaupun ini nanti letaknya di tengah atau di belakang, yang namanya A adalah yang di depan dengan E kuadrat. Sedangkan yang dikatakan B adalah yang koefisien dari X atau yang di depan X pangkat 1. Sedangkan yang dikatakan dengan C adalah suku tetapan atau konstanta yang tidak menggunakan X. Jadi walaupun nanti dia terletak terbolak-balik, itu tidak jadi masalah. Yang dikatakan A adalah yang di depan E kuadrat, yang dikatakan B adalah yang di depan X saja, sedangkan C yang tanpa variabel. Sebagai contoh, misalkan fungsi fx sama dengan 3 E kuadrat ditambah 2x tambah 5. Apakah ini fungsi kuadrat? Tentu jawabannya iya. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah E kuadrat, kemudian A-nya adalah 3 merupakan bilangan real, dan 3 tidak sama dengan 0. Kemudian B-nya adalah 2, kemudian C-nya adalah 5. Ketiga-tiga ini adalah bilangan real, dan A-nya tidak sama dengan 0. Maka ini dikatakan dengan fungsi kuadrat. Kemudian fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x. Maka nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 0. 2, 3, dan 0 merupakan bilangan real, dan A-nya adalah 2 tidak sama dengan 0, maka ini adalah fungsi kuadrat. Kemudian fungsi fx sama dengan E kuadrat dikurang 4. A-nya adalah 1, ingat kalau tidak ditulis berarti ini adalah 1, B-nya adalah 0, C-nya adalah min 4. A tidak sama dengan 0, kemudian 1, 0, dan min 4 adalah bilangan real. Maka fungsi ini adalah fungsi kuadrat. Selanjutnya fx sama dengan 4x ditambah dengan 7. Maka ini bukanlah fungsi kuadrat. Kenapa? Karena kita lihat A-nya bernilai 0. Ketika A bernilai 0, berarti dia bertentangan dengan syarat. Karena A tidak boleh sama dengan 0. Maka walaupun B-nya ada yaitu 4, C-nya adalah 7, maka ini juga bukan fungsi kuadrat. Kenapa? A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, 0 dikali E kuadrat, maka hasilnya adalah 0. 0 ditambah berapapun, hasilnya pun berapapun. Sehingga Bx ditambah dengan C. Kalau dia hanya Bx ditambah dengan C, maka ini disebut dengan fungsi linier atau fungsi garis lurus. Sedangkan fungsi kuadrat, ini biasanya dikenal juga dengan nama fungsi parabola. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Ini adalah pertanyaan pertama nantinya yang akan kita jelaskan. Kemudian apa pengaruh nilai A, B, C, serta D? D adalah diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Kegiatan 1, menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yakni ketika B sama dengan C sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kita harus dapat membuat gambar itu
dengan cara menetapkan beberapa nilai X dan mensubstitusikannya ke dalam fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Sebagai contoh misalnya ada 3 fungsi di sini, yaitu X kuadrat, yang kedua adalah min X kuadrat, yang ketiga adalah 2X kuadrat. Untuk nilai X-nya kita ambil aja yang sederhana, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nilai-nilai ini kita substitusikan ke dalam Y sama dengan X kuadrat. Untuk X sama dengan min 3, berarti min 3 dikuadratkan, berarti adalah min 3 kali min 3, berarti hasilnya adalah 9. Maka koordinat yang kita dapatkan yang pertama adalah min 3,9. Kemudian selanjutnya kita masukkan min 2. Berarti min 2 dikuadratkan adalah 4, min 1 dikuadratkan adalah 1, 0 dikuadratkan hasilnya adalah 0, 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1, 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4, 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Sehingga kita dapatkan koordinatnya menjadi min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Selanjutnya untuk grafik yang akan kedua yang akan kita buat adalah Y sama dengan min X kuadrat. Maka kita dengan cara yang sama kita masukkan min 3 dikuadratkan, berarti min 3 dikuadratkan adalah min 3 kali min 3, hasilnya adalah 9, berarti adalah min 9. Berarti min 2 dikuadratkan hasilnya adalah min 4, min 1 dikuadratkan hasilnya adalah min 1, dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga kita dapatkan koordinatnya adalah min 2, min 4, min 1, min 1, 0,0, 1, min 1, 2, min 4, dan 3, min 9. Begitupun untuk yang di sini. Min 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9, 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. Kemudian min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4, 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Min 1 dikuadratkan adalah 1, 1 dikali 2 adalah 2, 0 dikuadratkan adalah 0, 0 dikali 2 adalah 0, 1 dikuadratkan hasilnya adalah 2, kemudian 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8, 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9, 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. Maka kita dapatkan koordinatnya adalah min 3,18, min 2,8, min 1,2, dan seterusnya sampai 3,18. Sehingga ketika kita memasukkannya ke dalam koordinat kartesius, kita cukup membuat titik-titik ini pada bidang koordinat kartesius. Pertama kita buat min 3,9. Di sini ada min 3, kemudian di atas ini ada 9. Kita titikkan di sini. Kemudian min 2,4, di sini min 2, di sini adalah 4, berarti di sini titiknya nanti ya. Kemudian min 1,1 berarti di sini. Kemudian adalah 0,0 yang ini 0,0. Kemudian 1,1 berarti di sini. Kemudian 2,4, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4, berarti di sini. Kemudian X-nya sama dengan 3, berarti kita cari 9 di atas. Sehingga titik-titik ini kita hubungkan dengan menggunakan garis lengkung, sehingga kita membuatnya menjadi kurva mulus. Maka inilah yang disebut dengan fungsi parabola atau fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat. Begitupun yang Y sama dengan min X kuadrat. Min 3, min 9, tentu di bawah ini letaknya. Min 2, min 4 berarti di sini. Kemudian min 1, min 1 di sini. Kemudian 0,0. Kemudian 1, min 1 di sini. Kemudian 2, min 4 tentu kita meletakkannya di sini. Kemudian seterusnya 3, min 9 tentu yang di bawah di sini tipanya. Maka ini kita hubungkan dengan kurva mulus, maka inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan min X kuadrat. Bagaimana dengan Y sama dengan 2X kuadrat? Caranya sama. Min 3,18 di atas letaknya, min 2,8 masih di atas, kemudian min 1,2 berarti yang ini ya nak. Kemudian 0,0, 1,2 berarti di sini. Maka kita hubungkan dengan kurva mulus, maka inilah yang disebut dengan Y sama dengan 2X kuadrat. Kali ini kita akan membuat grafik fungsi kuadrat
Y sama dengan AX kuadrat. Untuk yang pertama, kita ambil A-nya adalah 1. Maka ketika A-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 5. Tentu 5 dikodakan adalah 25. Maka Y sama dengan AX kuadrat, jadinya adalah tentu 5 dikali dengan 25. Sehingga kita dapatkan koordinatnya adalah 5,25. Kemudian untuk X-nya sama dengan 4. Tentu 4 dikodakan adalah 16. Maka jadinya tentu 1 dikali 16 adalah 16, sehingga koordinat kita adalah 4,16. Kemudian 3 dikodakan adalah 9, 2 dikodakan adalah 4, 1 dikodakan 1, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita kalikan dengan A-nya, sehingga jadinya ini di sini 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, dan 25. Sehingga koordinat kita menjadi X, Y 5,25, 4,16, 3,9, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan di sini grafik kita adalah untuk titik 5,25, tentu di sini adalah angka 5. Maka kita coba lihat ke atas grafik kita cari 25 ke atas. Maka disinilah letak 5,25. Inilah yang disebut dengan titik 5,25. Kemudian 4,16 di mana letaknya? Tentu kalau kita lihat di sini adalah 4, di sini adalah 16. Ini 16. Kemudian 3,9. Maka 3,9 kita dapatkan di sini. Ini adalah 3,9. Kemudian kalau kita lanjutkan, di sini ada titik 1, maka jadinya adalah 1,1, titik 2 adalah 2,4, dan 1,1, 0,0. Kemudian ini min 2 nya adalah min 2,4, kemudian min 3,9, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan grafik X kuadrat. Bagaimana kalau seandainya A-nya sama dengan 2? Ketika A-nya sama dengan 2, sedangkan X-nya tetap kita buat yang ini, tentu jadinya 5 dikurangi dari 25 dikali 2 hasilnya adalah 50. Kemudian 16 dikali 2 adalah 32, 9 dikali 2 adalah 18, sehingga kita dapatkan koordinatnya adalah 5,50, 4,25, 3,18, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat dengan menggeser ini, kita menggunakan adalah GeoGebra. Kita coba cari dengan X sama dengan 2. Ini kita cari A sama dengan 2. Ini dia A sama dengan 2. Maka untuk koordinat pertama adalah 5,50. Tentu di sini kita cari 5,20. Kita perkecil. Oke. Ini adalah 5,50. Coba geser lihat ke atas. Nah, ini dia titik 5,50. Kemudian untuk titik berikut titik 4,32. Kita perbesar ini. Di sini ada 4. Itu 4,32. Maka inilah titik koordinat 4,32. Kemudian di sini ada titik 2. Titik 2 berarti 2,8. Kita coba lihat 2,8. Nah, ini dia titik 2,8 dan seterusnya. Andaikan X-nya sama dengan 3 dengan cara yang sama. Ini kita robah. Itu 5 dikodakan adalah 25. Kemudian 25 dikali dengan 3 adalah 75. Sehingga jadinya koordinat kita adalah 5,75, 4,48, dan seterusnya. Kita coba lihat yang dekat dari 0 saja, agar kita tidak bolak-balik menaik turunkannya ke atas. Oke, A nya sudah 3, 1,3 ini dia. Kemudian titik 2, 2,12.
Di sini ada 2, maka 12-nya adalah di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini min 2,12 dan seterusnya. Beginilah cara-cara kita untuk melukis secara manual grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan cara substitusi secara langsung. Kita langsung memasukkan nilainya ke dalam persamaan, kemudian kita cari dia dalam bentuk koordinat, kemudian kita lukis dia dengan garis yang melengkung. Itu cara kita menggunakan atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana seandainya A ini kita robah-robah. Yang pertama, untuk A yang besar dari 0. A besar dari 0, di sini A-nya adalah 1. Kemudian kita perbesar. Kita perbesar, kita perbesar, kita perbesar, kita perbesar, kita perbesar, kita perbesar, kita perbesar. Apa yang kamu simpulkan? Grafiknya terbuka ke mana? Kemudian ketika A ini semakin besar, bisa nggak kalian perhatikan grafik kita? Bentuknya berbentuk seperti apa? Apakah semakin besar atau semakin kurus? Sekarang ini kita coba perkecil. Dengan catatan dia masih besar dari 0. Apa yang dapat kamu simpulkan? Kemudian ketika A-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Ternyata grafik kita membentuk garis lurus. Kemudian untuk A kecil dari 0, kemana sekarang grafik kita mencondongnya? Ke atas atau ke bawah? Tentu dia terbuka ke bawah. Kita lanjutkan. Semakin apa kalian perhatikan dia? Tentu grafik kita ini semakin lurus. Apa yang dapat Anda simpulkan? Ketika A-nya besar dari 0, grafik kita bentuknya terbuka ke mana? Perhatikan, ini A besar dari 0, terbukanya ke mana? Kemudian ketika dia sama dengan 0, bagaimana bentuknya? Apakah dia masih berupa parabola? Dan kemudian ketika dia kecil dari 0, misalnya min 0,5, kemana sekarang grafik kita terbukanya? Maka dapat kita simpulkan, ketika A kecil dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Ketika A-nya sama dengan 0, ini bukan lagi fungsi kuadrat, tetapi dia menjadi fungsi linear. Dan ketika A-nya besar dari 0, maka fungsi kuadrat kita menjadi terbuka ke atas. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan berikut, untuk A yang besar dari 0, semakin besar angkanya, ternyata grafik kita semakin kurus. Sedangkan kalau dia di bawah kecil dari 0, grafik kita terbuka ke bawah. Semakin dia kita perkecil, maka dia semakin kurus. Silakan Anda buat kesimpulan pada lembar catatannya. Dari grafik fungsi Y sama dengan kuadrat yang telah kita jelaskan pada sebelumnya, maka dapat kita menyimpulkan bahwasanya nilai A pada fungsi Y sama dengan I kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A besar dari 0, maka kurva akan terbuka ke atas. Jika A kecil dari 0, maka kurva akan terbuka
ke bawah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jika A besar dari 0 dan nilai A makin besar, maka kurva akan semakin kurus. Kemudian jika A kecil dari 0 dan nilai A makin kecil, maka kurvanya pun akan semakin kurus. Kemudian jika A-nya sama dengan 0, maka dia akan membentuk garis lurus yang disebut dengan fungsi linear, dan dia bukan lagi menjadi fungsi kuadrat atau grafik parabola. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dari kegiatan 1, nilai A pada fungsi Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan jika nilai A semakin besar, maka grafiknya akan menjadi semakin kurus. Berikut kita akan melihat bagaimana pengaruh C terhadap grafik fungsi kuadrat. Pada kegiatan ini kita harus menggambar grafik fungsi kuadrat ketika B-nya sama dengan 0 dan C-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk mencari grafik ini kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini sudah kita set bahwasanya fungsi kita adalah Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini A, ini B, ini adalah C. Yang ini nanti bisa kita rubah-rubah. Di sini A-nya kita tetapkan 1. Kemudian B-nya sesuai minta soal, B-nya adalah 0, kita jadikan B-nya 0. Kemudian C ini nanti yang akan kita rubah-rubah bagaimana pengaruh C terhadap grafik. Untuk pembanding kita akan membuat satu lagi fungsi, yaitu fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat, kita patok dulu sebagai bentuk nanti pembanding kita bagaimana kedudukannya terhadap fungsi. Kita akan coba merubah warnanya. Oke, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Dan ini adalah grafik yang akan nantinya kita rubah-rubah sesuai dengan nilai C. Oke. Yang pertama, untuk Y sama dengan A-nya kita tetapkan sebagai 1, B-nya tetap 0, kemudian C-nya 0. Perhatikan. Maka garis yang parabola yang hitam dan yang merah sekarang menjadi berdempetan. Kemudian ketika C ini kita rubah menjadi 1, apa yang terjadi? Di manakah garis hitam ini atau grafik Y sama dengan X kuadrat ini memotong sumbu Y? Dia memotong di koordinat 0,1, atau dia memotong di Y sama dengan 1. Kemudian seandainya C-nya kita rubah menjadi 2. Sekarang C-nya menjadi 2, sehingga fungsi kita jadinya X kuadrat ditambah 2. Maka artinya apa sekarang? Di mana dia memotong? Maka dia memotong di Y sama dengan 2, atau di koordinat 0,2. Andaikan C-nya sama dengan 3. Di mana dia memotong? Di koordinat 0,3 atau di Y sama dengan 3. Kalau seandainya C-nya 4, di sini ternyata dia juga berubah menjadi 4. Seandainya Y-nya sama dengan 5, dia juga memotong sumbu Y di Y sama dengan 5. Artinya, kalau kita bandingkan C ini terhadap sumbu Y, maka sebenarnya dia memotong di Y sama dengan C. Dia memotong di Y sama dengan C, atau di koordinat 0, C. Kalau kita rubah, bagaimana hasilnya sekarang? Andaikan C-nya kita ambil adalah bilangan yang negatif, dan min 1. Apa yang terjadi? Terhadap X kuadrat, dia terletak di bawah X kuadrat. Berarti dia bergeser ke bawah sejauh 1 satuan. Andaikan kita rubah C-nya sekarang menjadi min 2. Dia memotong
sumbu Y di Y sama dengan min 2 atau dia memotong di titik 0, min 2. Kalau C-nya min 3, dia memotong di 0, min 3. Kalau C-nya sama dengan min 4, di mana dia memotong sumbu Y? Ya betul, di 0, min 4. Kalau C-nya sama dengan min 5, kita lihat. Di mana dia memotong? Ya betul, di 0, min 5. Artinya apa? Kalau kita bandingkan Y sama dengan E kuadrat dengan E kuadrat dikurang 5, maka artinya dia bergeser ke bawah sejauh 5. Jadi kalau dia negatif, dia bergeser ke bawah sejauh 5. Kalau seandainya dia positif, misalnya ini C-nya sama dengan 5, artinya apa? Dia bergeser ke atas sejauh 5. Maka dapat kita menyimpulkan untuk C positif, grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan E kuadrat sebesar C satuan ke atas. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan ini, kalau di sini ditambah dengan C, maka dia bergeser ke atas sebesar C sejauh C satuan kemana? Ke atas. Kemudian untuk C yang negatif, grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan E kuadrat sebesar C satuan kemana? Ke bawah. Jadi kalau dia negatif, berarti dia bergeser ke bawah. Kalau dia positif, maka dia bergeser ke atas. Jauhnya sejauh apa? Sejauh C. Kemudian kesimpulan ketiga yang dapat kita amati yaitu grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah C akan memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Andaikan ini 5, maka di ini adalah 0,5. Andaikan ini 3, 0,3. Andaikan ini min 7, 0,7. Andaikan ini 10, 0,10. Dan begitu seterusnya. Nilai C pada grafik Y sama dengan E kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan titik perputaran grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y yakni pada koordinat 0, C. Kemudian selanjutnya pada kegiatan ketiga kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah BX. Kita akan memperhatikan bagaimana hubungan B terhadap grafik. Pada kegiatan ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan C sama dengan 0 dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti boleh jadi B-nya 1, 2, 3 atau min 1, min 2, 3 dan seterusnya. Berarti sekarang C-nya kita jadikan 0, sedangkan B-nya yang kita rubah. Oke. Untuk yang pertama, ini fungsinya sama, Y sama dengan kuadrat. Yang kemudian yang merah juga Y sama dengan E kuadrat. Sekarang kita coba merubah-rubah nilai B. Kalau B-nya tadi di sini adalah 0, maka dialah berdempet. Kenapa dia berdempet? Karena persamaan F dan G sekarang adalah sama. Y sama dengan E kuadrat dan Y sama dengan E kuadrat untuk F dan G. Yang G ini nanti kita jadikan sebagai patokan, yang F ini adalah sebagai yang kita rubah-rubah. Andaikan B kita rubah dengan 1, maka ini otomatis langsung berubah menjadi E kuadrat ditambah dengan 1X. Kalau B-nya kita rubah menjadi 2, di sini langsung berubah E kuadrat ditambah 2X. Sekarang kita perhatikan, kalau seandainya B ini kita rubah, ternyata grafiknya langsung juga berubah. Kita rubah lagi dari 0. Kalau seandainya B kita perbesar, yang catatan A-nya adalah 1, maka B menjadi, oke, grafiknya ke mana? Semakin B-nya semakin besar, dia akan semakin ke kiri. Kalau B-nya kita perkecil, terus kita perkecil, ternyata dia berubah menjadi ke kanan. Berarti untuk ini arahnya menjadi berkebalikan. Yang pertama, kemudian seandainya A-nya kita rubah menjadi bilangan yang negatif. Oke. Apakah arahnya sama? Kita perkecil B, kita jadikan 4.
ternyata dia akan semakin ke kiri. Nah, kalau dia kita perbesar, dia menjadi semakin ke kanan. Berarti dapat kita tarik kesimpulan, kalau A-nya negatif, dia menjadi searah. Kalau A-nya positif, dia berlawanan arah. Artinya apa? Nilai A ini sangat mempengaruhinya. Kemudian kita coba ubah lagi, A-nya menjadi 1. Apa yang dapat kamu tarik kesimpulan? Andaikan B-nya sekarang 1. Di mana titik puncak dari grafik kita ini? Titik puncak terendahnya berarti di sini. Berarti ini adalah antara 0 dan -1, berarti 0,5. Kemudian seandainya B-nya 2, ternyata dia di -1. Kalau B-nya 3, maka puncaknya kalau kita lihat berada di -1,5. Berarti 3 dibagi 2. Di sini ternyata 3 menjadi negatif, berarti -3 dibagi dengan 2. Berarti di sini sudah ada -B per A untuk sementara. -B per 2. -B per 2. Berarti 3 dibagi -2. Berarti -1,5. Kalau B-nya sama dengan 4, berarti -4 dibagi 2. Berarti -2. Jadi sudah kita tarik kesimpulan untuk rumus sementara adalah -B per 2. Kalau seandainya B-nya kita rubah menjadi -2, di mana sekarang sumbu simetrinya atau nilai X-nya? Ternyata dia berada di 1. Berarti -B, min per -2, berarti 2 dibagi 2, hasilnya 1. Kalau seandainya B-nya -4, berarti -4, berarti positif 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sekarang kalau seandainya A-nya negatif, masih berlaku nak? -4 berarti 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ternyata di sini negatif. Kenapa dia menjadi negatif? Karena dia dipengaruhi oleh nilai A. Kalau dia betul, kalau sekarang dia menjadi salah. Berarti nilai A ini sangat mempengaruhi, sehingga dapat kita tarik kesimpulan untuk sumbu simetri nilai X-nya -B per 2A. Min dari -4 adalah 4 per 2 adalah 2 kali -1, berarti -2. Sekarang kita coba tarik di B-nya adalah 4. Oke, kita coba B-nya 4. Betul nggak persamaan kita jadinya? Min dari 4 adalah -4 per 2 adalah 2 dikali -1. Hasilnya adalah 2. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya rumus nantinya untuk mencari nilai titik puncak X itu adalah -B per 2A. Dan ini sangat mempengaruhi sekali pergerakan nilai B terhadap grafik. Sekarang kita coba menarik kesimpulan dari grafik-grafik tadi. Nilai B pada grafik Y sama dengan A kuadrat ditambah BX tambah C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Titik puncak dan sumbu simetri dibahas lebih lanjut pada subbab selanjutnya. Yang tadi hanya sebagai gambaran umum untuk kalian. Jika A besar dari 0, grafik Y sama dengan A kuadrat ditambah BX tambah C memiliki titik puncak minimum. Kenapa? Karena A besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Maka yang paling rendah adalah lembahnya. Berarti dia memiliki titik minimum. Kemudian, ketika A kecil dari 0, kita mengetahui tadi bahwasanya kurva itu terbuka ke bawah. Berarti dia seperti bukit. Maka yang ada adalah nilai maksimum, nilai terbesar. Jadi, untuk A besar dari 0, maka dia memiliki titik minimum. Sedangkan A kecil dari 0, dia memiliki titik maksimum. Kemudian kesimpulan berikutnya, untuk A besar dari 0,
A besar dari 0 berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka seandainya B nya sama dengan 0, maka dia tepat memotong di sumbu Y. Kemudian semakin dia A nya besar dari 0, maka kalau seandainya B nya kecil dari 0, maka dia kurvanya berada di sini. Kalau B nya besar dari 0, maka kurvanya berada di sini. Kemudian untuk A kecil dari 0, maka B nya menjadi B besar dari 0, dia terletak di sini. B sama dengan 0, dia tepat berada di tengah. Dan B kecil dari 0, dia berada di sebelah kiri. Artinya apa? Kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini, yang di sebelah kanan lambangnya berbeda. Kalau ini positif, ini negatif. Kalau ini negatif, yang ini positif. Kemudian yang di sebelah kiri ternyata lambangnya harus sama. Kalau B nya besar dari 0, A nya juga besar dari 0. B nya kecil dari 0, A nya juga kecil dari 0. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya kalau tandanya berbeda antara A dan B, maka dia terletak di sebelah kanan. Sedangkan kalau B nya sama dengan 0, ini tidak mempengaruhi lagi, maka dia menjadi berada terletak di sumbu Y. Cuman nilai A ini kalau dia besar dari 0, dia akan terbuka ke atas. Kalau A nya kecil dari 0, dia terbuka ke bawah. Kemudian kalau seandainya tandanya sama, maka dia pasti berada di sebelah kiri. Oke, itu kesimpulan kita yang berikutnya. Kemudian bagaimana hubungan nilai A, B, C dan diskriminan dengan kurva persamaan kodrat A kodrat ditambah BX tambah C. Apa itu D? D itu adalah B kodrat dikurang 4AC. Pada materi persamaan kodrat kita mengetahui bahwasanya jika B-nya sama dengan 0, maka dia memiliki akar kembar. Kemudian andaikan B-nya besar dari 0, maka dia memiliki dua akar yang berbeda. Sedangkan kalau seandainya D-nya kecil dari 0, dia memiliki akar yang imajiner. Apa kaitannya dengan f(x) atau fungsi dari A kodrat ditambah BX ditambah dengan C? Sebenarnya dia hampir sama. Untuk D besar dari 0, maka kurva akan memotong di dua titik. Kenapa dia memotong di dua titik? Ketika D ini besar dari 0, berarti akar dari D, akar dari bilangan yang positif. Berarti akar dari 4 atau akar dari 9, akar dari 16, berarti akarnya kan ada. Suatu bilangan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang lain, tentu dia menghasilkan bilangan yang berbeda. Itu makanya dia memotong nantinya di dua titik yang berbeda. Seandainya D-nya sama dengan 0, berarti akar dari 0. Akar dari 0 adalah 0. Min B ditambah 0, min B dikurang 0, maka dia akan sama saja. Itu makanya dia hanya menyinggung sumbu X. Kemudian ketika D-nya kecil dari 0, berarti akar dari bilangan negatif. Apakah ada akar dari bilangan negatif? Tentu tidak. Contoh akar min 1, akar dari min 4, maka akarnya tidak pernah ada. Itu makanya kurva ini tidak akan pernah memotong atau menyinggung sumbu X. Bertawalah pada Allah SWT. Terima kasih. Giat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.